Ternyata investasi saham dari 2 juta per bulan aja bisa jadi 62 miliar loh. Di video ini, saya akan jelaskan strategi investasi saham yang sederhana banget. Tapi bisa buat kamu dan saya menjadi the next Lo Keng Hong atau bahkan the next Warren Buffett. Nggak perlu setiap hari lihat portfolio, nggak perlu setiap hari baca candlestick, nggak perlu setiap hari cari rekomendasi saham. Kamu siap? Halo teman-teman, apa kabar? Hari ini kita bersama Ajaib akan belajar tentang strategi investasi saham untuk pemula. Buat kamu yang masih baru, udah deposit, dan masih bingung tentang saham, ini adalah video yang paling tepat buat kamu. Untuk pemula sih intinya nggak perlu profit banyak-banyak di depan. Tapi yang paling penting adalah terhindar dari resiko terlebih dahulu. Karena kadang-kadang kita ini punya mimpi yang kelewat gede di pasar saham. Maunya deposit sedikit, 1 juta aja, tapi bisa profit ratusan persen dalam waktu yang sangat singkat. Padahal Warren Buffett saja hanya bisa menemukan kira-kira sekitar 23% per tahun. Tapi kalau teman-teman mau bisa menjadi seperti Lo Keng Hong atau mungkin bahkan Warren Buffett, teman-teman bisa mengikuti strategi ini. Strategi yang pertama adalah start early. Strategi terbaik untuk mulai berinvestasi di pasar saham adalah dengan mulai lebih awal. Biar lebih jelas, teman-teman bisa lihat bagian ini ya. Si Agus, sejak usia 25 tahun, disiplin menginvestasikan 2 juta per bulan. Dengan asumsi pertumbuhan 15% per tahun, pada usia 65 tahun, portfolio Agus bertumbuh menjadi 62 miliar 800 juta sekian. Wow! Sementara teman kita yang lain, si Budi, mulai pada usia 35 tahun. Pada usia 65 tahun, portfolio Budi bertumbuh menjadi 14 miliar. Sementara si Cahyo, teman kita yang lain, baru mulai investasi pada usia 45 tahun. Pada usia 65 tahun, portfolio Cahyo bertumbuh menjadi 3 miliar. Wow! Wow banget teman-teman. Teman-teman dari bagian ini bisa melihat perbedaan antara Agus, Budi, dan Cahyo. Bedanya benar-benar jauh pakai banget. Portfolio Cahyo bertumbuh menjadi 3 miliar, sementara Agus bertumbuh menjadi 62 miliar. Teman-teman sudah install aplikasi Ajaib? Kalau teman-teman belum install aplikasi Ajaib, teman-teman harus segera install ya guys. Karena ingat, strategi yang paling penting adalah start early, mulai lebih awal. Juga kabar baiknya nih, kamu juga bisa mendapatkan saham gratis kalau kamu mengajak temanmu menginstal aplikasi Ajaib juga menggunakan kode referralmu. Tapi, untuk pertama, gunakan kode referral saya ya, Angga99. Sekarang, cuma 2 hari kerja, saham gratismu sudah bisa nangkring di portfoliomu. Nah, yuk kita ikuti strategi yang berikutnya ya. Strategi yang kedua adalah snowball effect. Nah, tadi teman-teman sudah dengar ya cerita tentang si Agus, Budi, dan Cahyo, di mana mereka sudah disiplin berinvestasi. Ya, rata-rata sih kita mendengar kabar baik dari mereka. Meskipun Budi dan Cahyo ini boleh dibilang agak sedikit terlambat. Tapi toh, portfolionya bisa bertumbuh juga. Dan mereka bisa pensiun dengan hasil investasinya. Tapi ada teman keempat nih, namanya adalah si Ucok. Si Ucok, teman kita ini investasi saham juga loh. Dia ikut-ikutan si Agus, investasi mulai dari umur 25 tahun. Tapi Ucok malah berakhir boncos. Kenapa ya? Kenapa Ucok malah berakhir boncos? Karena si Ucok nggak disiplin. Waktu profit, malah uangnya ditarik dan digunakan untuk hedon. Hasilnya ya portfolionya nggak bisa bertumbuh. Karena waktu profit, ditarik, hedon lagi. Profit lagi, ditarik, party lagi. Ya akhirnya portfolionya ya segitu-segitu aja. Saya mau cerita nih tentang Warren Buffett. Warren Buffett dulu sebelum sekaya seperti sekarang, dia adalah seorang manajer investasi. Boleh dibilang dia adalah stockbroker. Warren Buffett memberikan syarat bagi orang-orang yang mau menitipkan modalnya pada Warren Buffett.
Syarat yang pertama, harus percaya 100% dengan Warren Buffett. Syarat yang kedua, tidak boleh panik meskipun harga saham sedang turun. Yang ketiga, tidak boleh menarik modal dalam keadaan apapun. Yang keempat, profitnya tidak boleh ditarik, tapi digunakan untuk reinvestasi. 4 hal ini yang membuat Warren Buffett dan rekan-rekan investornya menjadi ultra kaya. Dan dalam biografinya, Warren Buffett mengatakan ini adalah snowball effect. Kalau investasi teman-teman di pasar saham mau bertumbuh, teman-teman harus mengerti tentang snowball effect. Snowball effect ini memang baru terlihat di masa depan. Teman-teman nggak akan melihat hasil dari snowball effect dalam time frame yang pendek. Dan saya yakin godaan teman-teman untuk cash out pasti sangat besar. Tapi teman-teman harus ingat ini, kapanpun teman-teman cash out, teman-teman mengambil profit teman-teman, artinya kita sudah memperlambat snowball effect kita. Dari yang asalnya sudah agak besar, menjadi kecil lagi, menjadi kita harus mulai dari awal lagi. Nah, siapa yang sering begitu? Siapa yang sering seperti Ucok? Ayo ngaku. Oh ya, ada beberapa fitur baru di Ajaib. Beberapa di antaranya adalah fitur Dark Mode. Wah, tampilannya jadi makin keren aja ya. Kemudian ada fitur analisis yang sekarang sudah terintegrasi dengan komunitas di Ajaib. Setelah itu ada fitur saham gratis yang masa tunggunya sekarang cuma 1 kali 24 jam aja. Nah, kalau dulu kan sampai 30 hari. Juga baik kita yang kode referralnya dipakai dan temenmu bisa dapat magic coin gratis yang nantinya bisa ditukar menjadi saham. Oh ya, jumlah maksimal koin yang bisa disimpan sekarang sejumlah 50 koin. Dari yang sebelumnya 20 koin saja. Terakhir, dengan investasi 100.000 aja, kamu sudah bisa mendapatkan chart live data tanpa delay. Jadi tunggu apa lagi teman-teman, install aplikasi Ajaib. Kalau teman-teman sudah install, jangan lupa untuk update ya guys. Strategi yang ketiga adalah dollar cost averaging. Inti dari dollar cost averaging, maksud mudahnya adalah konsistensi, yaitu menabung secara rutin. Seperti yang dilakukan oleh Agus, Budi, dan Cahyo. Mereka menabung secara rutin pada saham yang mempunyai value yang baik. Kelihatannya mudah ya, tapi untuk bisa konsisten, apalagi di saat pasar saham sedang turun, itu nggak gampang guys. Padahal, in the long run, kamu yang menggunakan strategi ini akan menjadi pemenang. Strategi yang keempat, jangan FOMO. Teman kita Agus, Budi, dan Cahyo, mereka sepakat untuk nggak ikut-ikutan investasi orang lain. Karena memang belakangan kan sangat tren banget nih strategi ikut-ikutan. Ikut yang katanya pakar saham, ikut influencer, ikut si A, ikut si B, ikut Angga Dinata. Salah ya, karena saya nggak pernah memberikan konten tentang rekomendasi saham. Saya nggak akan memberikan konten tentang rekomendasi saham karena ini nggak mendidik. Tapi saya akan ajari teman-teman mindset yang benar, cara yang benar untuk berinvestasi saham. Dan tentunya konten ini didukung sepenuhnya oleh Ajaib, platform investasi saham yang sangat cocok banget buat kita dan sudah dilengkapi dengan analisa komprehensif. Mereka yang biasanya ikut strategi ikut-ikutan ini, biasanya mereka FOMO, fear of missing out. Hanya ingin cepat cuan, tapi nggak mau mengerjakan tugasnya sebagai investor. Nah, sahabat kita, si Ucok tadi, meskipun dia juga investasi saham, tapi lebih sering boncos. Karena Ucok lebih sering beli saham karena ikut-ikutan kata orang. Ikut-ikutan orang yang katanya dalam tanda kutip pakar. Wah, Ucok nih nggak kapok-kapok ya guys. Kalau kita beli saham karena pom-pom atau karena kata influencer, ya kita harus siap dengan resikonya. Karena kan kita nggak tahu itu settingan atau bukan. Atau mungkin kita tertarik karena ada beberapa orang yang sering memposting profitnya di pasar saham. Aduh, teman-teman nih mau profit berapa sih? Mau 10%, 20%, 70%, 1000%? Saya bikinin di Photoshop cuma 3 menit. Gampang banget bikinnya. Padahal kalau harga saham udah naik dan kita baru beli, ya kita tinggal boncosnya aja. Karena kita jadi korban investor sebelumnya yang mau taking profit. Teman-teman harus memakai critical thinking. Apa sih keuntungan mereka kok mau membagikan rekomendasi saham?
Kira-kira untungnya apa ya buat mereka? Masuk akal nggak? Nah, kamu punya teman seperti Ucok? Kirimkan segera video ini ke dia ya guys. Strategi yang kelima adalah diversifikasi. Diversifikasi adalah sebuah strategi dalam meracik portfolio kita dengan menempatkan dana di berbagai sektor dan saham. Salah satu caranya adalah dengan menyebar di beberapa sektor. Tujuannya adalah untuk mengurangi resiko. Prinsipnya don't put your eggs in one basket. Karena seringkali kita kan nggak bisa memprediksi satu sektor ini ada dalam keadaan yang uptrend terus atau dalam kondisi yang prima. Setiap sektor pasti ada naik dan turunnya. Di masa krisis besar sekalipun, ada beberapa sektor yang nggak malah turun, tapi mengalami peningkatan. Nah, memang mungkin kita bisa memprediksikan kapan krisis akan terjadi, karena memang ada polanya. Tapi kita nggak bisa memprediksikan sektor mana yang akan naik ataupun turun. Karena setiap krisis itu berbeda-beda. Siapa yang menyangka tahun 2020 kita dihadapkan pada pandemi corona. Dan saat pandemi, sektor seperti industri, chemical, dan perbankan masih tetap dapat bertahan meskipun turun, tapi mereka rebound dengan cepat. Di krisis yang lain, mungkin sektor lain yang akan rebound dengan cepat. Diversifikasi bisa dengan diversifikasi pada sektor yang berbeda yang sudah saya jelaskan di poin yang sebelumnya. Bisa juga didiversifikasikan pada saham lapis 1 dan lapis kedua. Maksud saham lapis ke-1 adalah saham blue chip, saham yang liquid dan mudah diperjualbelikan. Saham lapis kedua adalah saham yang memiliki kapitalisasi antara 500 miliar sampai 100 triliun. Harga saham cenderung fluktuatif meski cukup liquid. Biasanya adalah saham-saham perusahaan yang punya fundamental yang cukup baik dan akan berkembang. Sementara saham lapis ketiga adalah saham dengan kapitalisasi kecil yang punya volatilitas tinggi. Biasanya menjadi incaran spekulan karena harganya mudah dipermainkan. Strategi yang keenam adalah cut loss. Ya, investasi saham sih nggak selamanya indah seperti di dunia dongeng. Tapi ada kalanya kita salah memilih emiten. Dan harus berani untuk cut loss dan move on. Cut loss artinya kita harus rela menjual saham dalam posisi rugi. Intinya, daripada sahamnya dipegang terus, dan terus kemudian kita rugi, lebih baik di-cut. Pastinya siapa sih yang suka dengan cut loss? Tapi ini penting banget agar modal kita nggak semakin tergerus. Kalau ternyata kita salah memilih saham dan kita nggak cut loss, ya kita dapat terjerumus lebih dalam lagi. Nyangkut lebih dalam lagi. Teman-teman harus punya batasan toleransi untuk cut loss. Tapi nih ya teman-teman, kita juga nggak boleh terlalu terburu-buru untuk cut loss. Cut loss ada strateginya juga loh. Kalau saham-saham kita ini adalah saham-saham yang berpotensi untuk punya masalah, ya mendingan kita cut loss aja. Misalnya seperti MYRX atau CPGT. Kalau saham kita ini perusahaannya dioperasionalkan oleh orang yang terkenal curang, ya cut loss aja. Kalau sahamnya nggak liquid dan hanya naik karena pom-poman, ya cut loss aja. Apalagi kalau saham-sahamnya ini saham-saham lapis ketiga. Tapi kalau sahamnya punya fundamental yang baik, jangan di cut loss dulu. Sabar aja, mungkin kita bisa averaging down. Nah, makanya strategi yang berikutnya adalah averaging up atau down. Averaging down artinya menambah kepemilikan saham ketika harganya sedang turun. Kalau averaging up ya kebalikannya, tapi dilakukan pada saat saham sedang naik. Averaging up ataupun down harus diterapkan dengan bijak. Harus diterapkan dengan pemikiran yang benar-benar matang ya guys. Teman-teman bisa menerapkan utamanya pada saham-saham yang berfundamental baik saja. Kalau teman-teman terapkan di saham yang berfundamental nggak baik, ya mendingan cut loss aja daripada kita averaging down dan malah kita nyangkut lebih dalam. Strategi yang ke-8 adalah research. Nah, tadi saya sudah bicara tentang tugas investor. Mungkin ada yang bertanya-tanya nih, tugas investor, apa ya tugas investor itu? Jadi teman-teman harus lakukan banyak sekali riset, banyak baca laporan keuangan, banyak baca buku, banyak baca berita, dan menggunakan critical thinking kita sendiri, apakah suatu perusahaan ini layak dibeli atau enggak.
apakah perusahaan ini sehat untuk dibeli? Bagaimana potensinya 10 hingga 20 tahun ke depan? Teman kita, Ucok, buru-buru tahu perusahaannya atau enggak? Ya kan cuma denger kata influencer aja. Saya akan bicara lebih banyak tentang hal ini di episode yang berikutnya, tentang cara memilih saham dengan benar. Teman-teman terus subscribe dan nantikan episode yang berikutnya ya guys. Pastinya tetap bersama Ajaib.